إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة في الله رحمني ورحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu bagian dari tubuh kita adalah wajah. Yang dengan wajah itulah kita saling mengenal. Wajah menjadi salah satu bagian yang pertama kali dilihat untuk mengidentifikasi seseorang. Bahkan wajah kadang-kadang menjadi sebuah standar kemuliaan. Maka sebagian kita mengatakan ini wajah orang kaya, ini wajah orang bahagia, ini wajah orang miskin, ini wajah orang susah. Wajah menjadi standar kemuliaan dalam kehidupan di dunia kita. Maka berapa banyak orang yang berusaha untuk menghias wajahnya, untuk memutihkan wajahnya, membuat wajahnya lebih cerah dan bersih karena untuk mendapatkan kemuliaan. Walaupun sebagian kita lihat bagian tubuh yang lainnya enggak diperdulikan karena standar kemuliaan dalam tubuh kita adalah wajah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Begitulah ketika Allah Subhanahu wa taala akan muliakan seseorang pada hari kiamat, Allah buat wajah itu menjadi putih. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala ingin hinakan seseorang pada hari kiamat, Allah buat wajah itu hitam. Di hari kiamat, secara umum manusia akan ada wajah-wajah, ada manusia yang memiliki wajah-wajah yang putih dan ada sebagian dari manusia memiliki wajah-wajah yang hitam. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat ada orang-orang yang berwajah putih, ada orang-orang yang berwajah hitam. Fa ammal ladzina aswadat wujuhum akafartum ba'da imanikum. Adapun orang-orang yang berwajah hitam, ditanyakan kepada mereka, kenapa kalian kafir setelah keimanan kalian? Fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Rasakan azab yang selama ini kalian dustakan. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillah. Adapun orang-orang yang berwajah putih pada hari kiamat, mereka berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Jamaah rahimani wa Allah. Wajah-wajah yang hitam, wajah-wajah yang muram disebabkan perbuatannya di dunia. Wajah-wajah yang hitam, wajah-wajah yang muram disebabkan apa yang dia lihat dari balasan yang Allah timpakan kepadanya. Wujuhu yawma idzim musfirah dhahikatun mustabsirah. Pada hari kiamat ada orang-orang yang memiliki wajah yang berseri-seri, mereka tertawa bergembira ria. Wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabara tarhaquha qatara. Ada orang-orang yang pada saat itu wajahnya muram, tertutup oleh debu kehinaan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ada orang-orang yang penuh ketakutan wajahnya. Ketika Allah Subhanahu sebutkan dalam surah Al-Ghashiyah, hal ataka hadithul ghashiyah, telah datangkah kepada kalian kabar tentang hari pembalasan? Wujuhu yawma idzin khasi'ah, yang pada hari itu ada wajah-wajah yang tertunduk penuh kehinaan. Siapa mereka? Amilatun nasibatun. Mereka orang yang beramal, jamaah. Amilatun, mereka beramal di dunia. Nasibatun, tapi mereka kepayahan di akhirat. Sebagian ulama mengatakan mereka adalah orang-orang kafir
yang amal mereka enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kami tampakkan kepada mereka amal yang mereka kerjakan, kemudian kami jadikan debu yang berterbangan. Sebagian mengatakan mereka adalah ahlu bid'ah. Mereka yang kemudian beramal tapi amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyesali perbuatan mereka. Amilatun, mereka berusaha, mereka bekerja keras di dunia. Nasibatun, tapi mereka kepayahan, enggak mendapatkan apa yang mereka kerjakan di dunia. Berbeda kemudian Allah katakan wa wujuhu yauma idzin na'imah. Pada hari itu juga ada wajah-wajah yang penuh dengan keceriaan berseri-seri. Lisa'iha radiyah, mereka orang-orang yang ridha dengan pekerjaannya sewaktu di dunia karena mereka mendapatkan hasil dari perbuatan mereka. Mereka orang-orang beriman, mereka orang-orang yang mengerjakan ibadah sesuai contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di dunia kita bisa melihat perubahan wajah, bukan sekedar wajah tapi ekspresi dari jiwa. Kita bisa lihat orang-orang yang sedang gembira, wajahnya gembira. Kita bisa lihat orang-orang yang sedih, wajahnya muram. Begitulah kehidupan di hari kiamat. Ekspresi jiwa mereka, ketakutan mereka, kekhawatiran mereka membuat wajah mereka tertunduk hina. Kita pun bisa melihat di dunia orang-orang yang kemudian berwajah ceria dari apa yang dilihat. Bagaimana kemudian ketika seorang anak kecil melihat mainannya, wajahnya ceria. Bagaimana kemudian seorang ayah melihat rapot anaknya penuh dengan nilai-nilai yang bagus, wajahnya ceria. Begitulah ketika dia melihat sesuatu yang membahagiakan, wajahnya ceria. Di hari kiamat pun demikian. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Pada hari kiamat ada orang-orang yang wajahnya berseri. Ila rabbiha nadhirah. Karena mereka memandang Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kenikmatan yang lebih tinggi ketimbang memandang Allah Subhanahu wa taala. Maka memandang Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah kenikmatan yang membuat orang yang memandangnya wajahnya berseri-seri. Wa wujuhu yawma idzin basira tadhunnu ay yuf'ala biha faqira. Ada orang-orang yang wajahnya muram karena mereka yakin mereka akan ditimbakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemuliaan seorang muslim, kemuliaan seorang yang beriman kepada hari akhir adalah kemuliaannya di hari kiamat. Maka berusahalah kita untuk menjadi orang-orang yang mendapatkan wajah yang putih, wajah yang berseri, wajah yang kemudian tidak tertunduk kehinaan, bukan wajah yang hitam. Siapa wajah yang putih? Dikatakan dalam surah Al-Imran 106, ketika Allah mengatakan yauma tabyadu wujuh wa taswaddu wujuh, pada hari ini di mana wajah-wajah ada yang berwarna, ada wajah yang putih, ada wajah-wajah yang hitam. Maka Ibnu Mukatsir rahimahullah dalam tafsirnya mengutip perkataan Ibnu Abbas al-Huma, yakni yaumul qiyamah, pada di hari kiamat, di mana orang-orang yang wajahnya putih adalah ahlus sunnah wal jamaah. Sementara orang-orang yang wajahnya hitam, kata Ibnu Abbas, ahlu bid'ati wa firqah, orang yang kemudian melakukan bid'ah dan perpecahan. Jamaah rahimani warahmatullah. Pahamlah kita dari tafsiran Ibnu Abbas bahwa istilah ahlu sunnah wal jamaah bukan istilah yang baru, bukan istilah yang ada di abad ketiga, bukan istilah yang datang belakangan, tapi istilah yang sudah ada pada zaman sahabat, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan tidaklah kita mengerti sebuah hakikat dari istilah kecuali kita melihat kapan istilah itu muncul. Maka menjadi sebuah keanehan buat orang-orang yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah namun tidak merujuk kepada pemahaman para sahabat. Menjadi sebuah keanehan ketika orang-orang mengaku ahlu sunnah wal jamaah namun tidak merujuk kepada perbuatan sahabat, karena istilah ahlu sunnah wal jamaah istilah yang muncul di zaman sahabat, yang pada tafsir surah Al-Imran 106 dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wajah yang putih adalah wajah Ahlussunnah wal Jamaah. Barakallahu li wa lakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ni'amihi wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأني وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الهادي إلى رضواني صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخواني. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ahlussunnah wal Jamaah, kalau kita temukan di dalam tafsir Imam Mujahid, ketika beliau mentafsirkan ayat Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ketika kita berdoa kepada Allah agar kita dijadikan imam bagi orang-orang yang bertakwa, Imam Mujahid rahimahullah mengatakan waj'alni lil muttaqina ma'muma, jadikan kami makmum bagi orang-orang yang bertakwa. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Imam Mujahid rahimahullah mengatakan jadikan kami makmum buat orang-orang yang bertakwa. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengomentari, inilah dalamnya pemahaman Imam Mujahid, karena sesungguhnya kita tidak bisa menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa yang datang setelah kita, kecuali kita bermakmum kepada orang-orang takwa yang datang sebelum kita. Sehingga keteladanan menjadi satu model. Ini Ahlussunnah wal Jamaah, silsilatul dhahabiyah, mata rantai emas yang pemahamannya, pengamalannya sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka berpegang teguhlah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikutilah jalan para sahabat agar kita menjadi orang-orang yang memiliki wajah putih pada hari kiamat nanti. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا وترحمنا. اللهم إنا نسألك خير كله عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك جنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من الشر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل كل قضاء قضيتنا عاقبة رشدا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.